Masalah sampah masih menjadi prioritas penyelesaian persoalan publik oleh sejumlah pemerintah daerah di Bali saat ini. Salah satunya dilakukan pemerintah Kabupaten Klungkung yang menggandeng investor asing PT Impact Solution Indo yang bekerja sama dengan PT Bali Bersih Bersinar. Kerjasama yang dilakukan ini diklaim Bupati Klungkung Imade Satria sebagai mesin pengolah semua jenis sampah yang pertama di Indonesia. Dalam kerjasama itu, pihak investor menghadirkan teknologi persoalan sampah dengan menggunakan teknologi pyrolysis system. Menurut Bupati Satrio, pihaknya dapat memastikan teknologi ini masih ramah lingkungan. Bupati Klungkung menjelaskan, volume sampah di Kabupaten Klungkung berkisar antara 100 hingga 150 ton per hari. Namun dengan beroperasinya seluruh mesin ini, dapat dipastikan masalah sampah di Kabupaten Klungkung teratasi seluruhnya. Menurut Bupati Satrio, setelah melihat perkembangan pengolahan sampah di TOS Klungkung ini, akan ditindaklanjuti dengan menempatkan mesin yang sama di Pulau Nusa Penida. Mesin pirolisis ini tidak sifatnya pembakaran, tetapi sistemnya pemanasan dalam suhu tinggi, yang artinya tidak akan menghasilkan asap. Adapun yang kelihatan seperti asap itu adalah uap dari pemanasan yang ada. Nah, jadi bisa dikatakan karena dia menghasilkan uap, bisa dikatakan ini ramah lingkungan. Mesin yang kita datangkan ini yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak investor. Ini adalah mesin yang nantinya sebagai solusi untuk bagaimana menuntaskan sampah-sampah kita di Kabupaten Klungkung ini. Jadi itu, pemilahan sampah di sumbernya akan tetap kita lakukan. Karena pemilahan ini akan lebih berkualitas setelah diolah hasilnya. Itu. Nah, sehingga kita sebenarnya mesin ini bisa mengolah semuanya sekaligus. Tetapi lebih bagus lagi apabila kita lakukan pengolahan di pemilahan di sumbernya seperti itu. Nah, kita di sini juga mesin ini juga ada mesin pemilahan langsung, ada pemilahannya langsung. Tapi tetap kita dari rumah tangga akan kita lakukan pemilahan. Dan itu juga sekaligus untuk mengedukasi bagaimana sampah ini agar dipilah dengan sebaik-baiknya dari sumbernya dari masyarakat itu sendiri. Selain untuk menghabiskan sampah yang ada, tumpukan sampah yang ada di TOS ini, kita juga sembari untuk meminta agar sampah-sampah dari desa-desa itu agar dikirim ke sini juga. Sementara Direktur Operasional PT Impact Solution Indo, Anak Agung Pablo Subamia mengaku, 4 mesin yang dimiliki dapat mengolah 168 ton sampah per hari. Pihaknya juga memprioritaskan mengosongkan tumpukan sampah yang selama ini menggunung di tempat olahan sampah atau TOS Klungkung. So far, dalam sepengetahuan saya, cuman kita ada di Indonesia yang memiliki teknologi pyrolysis batch type yang bisa menerima segala jenis sampah. Sistem kerja pyrolysis itu seperti kalau kita persimpel itu ada di Presto ya. Jadi dengan tekanan yang tinggi dan pemanasan yang api yang tidak menyentuh kepada sampahnya itu yang menyebabkan sampah tersebut kembali pada awalnya, itu contoh plastik menjadi minyak, karet menjadi minyak, dan sampah organik itu menjadi black carbon tersebut. Jadi untuk proses kami itu sudah memiliki ISO 14001, itu sertifikasi global yang mencakup lingkungan, jadi sudah memiliki sertifikasi ISO. Dan kita tetap bakal melakukan sertifikasi AMDAL, K3, SOL, apa yang dibutuhkan di sini, dan sudah kita lakukan prosesnya, sudah mulai. Tapi untuk mesin kami, limbah yang dihasilkan itu adalah energi baru. Jadi segala hal yang keluar dari mesin ini kita bakal dan bisa gunakan. Contoh pertama, minyaknya tersebut yang kita akan destilasi untuk kembali menjadi bahan setara dengan diesel untuk penghidupan generator dan mesin dia sendiri. Yang kedua itu ada Saygas. Nah, Saygas itu adalah gas yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan panas atau menghidupkan api yang kembali. Jadi seperti kita lihat, gas yang pipa yang warna silver ini adalah gas input yang hasil dari mesinnya sendiri akan kembali ke pengapiannya. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini, ini ada gas input 1, ini adalah fuel input. Jadi ini adalah minyaknya dan ini adalah gasnya. Jadi tidak ada pembuangan gas keluar.
Nah, yang berikutnya adalah black carbon. Black carbon itu sangat kita gunakan, akan kita gunakan kembali untuk menjadi brisket. Jadi kita ada beberapa mesin yang akan ngepres black carbon tersebut untuk menjadi alat bantu pemanasan mesin yang kita akan masukkan ke dalam belly mesin ini sendiri. Nanti black carbonnya kita press dan masukkan kembali ke pemanasannya. Terus yang kedua adalah uap. Jadi karena sampah di Bali ya terutama itu banyak sampah campuran plastik yang berisi air atau sampah yang berkeringat atau karena kena hujan. Jadi mesin kami akan bisa mengolah tersebut dan akan menghasilkan uap. Nah, uap tersebut akan melalui filter atau yang kita sebut scrubber yang akan lalu dibuang ke atas. Nah, karena itu uap, kita bisa lihat dari jarak dari cerobong ke atas itu warna putih cuma bertahan sampai 30-40 cm, mentok di 1 meter udah hilang. Jadi itu adalah uap murni. Nah, jadi kita ada 3, itu ada yang ada 2 di depan dan 1 yang sudah hadir di sini ya saat ini. Yang 2 di depan itu 4 ton per cycle dan ini 750 kilo per cycle. Jadi yang 4 ton itu bisa dihidupkan 2 kali sehari, jadi total 8 ton kali 2. Jadi 16 ton plus ini 1,5 ton, jadi kurang lebih 17-19 ton di saat ini. Jadi besok kita ada mesin yang datang kembali, itu akan bisa mengelola atau memproses 8 ton per jamnya. Dan kita akan datangkan lagi reaktor di akhir bulan ini, lagi 21 reaktor yang ke depan yang kapasitas 4 ton juga. Gitu. Keseluruhan jadinya semua. Jadi kalau kita total keseluruhannya ada 168 ton per hari. Itu carbon black itu bukan limbah, kawat baja itu bukan limbah, dan pearl oil itu bukan limbah. Jadi sebenarnya tidak ada efek samping atau hasil yang tidak bisa digunakan karena semua hasilnya itu adalah energi. Jadi gasnya itu pun gas itu akan kembali kita suntikan ke dalam mesinnya sendiri. Dan kita juga ada rencana mendatangkan sejenis anaerobic digester yang bakal fokus ke sampah organik yang menggunakan gas pemanas dari mesinnya ini sendiri dan menyuntikkan ke dalam sana untuk memperbesar kapasitas atau penerimaan sampah yang bisa kita kelola. Dan hasil dari emisi itu seperti kita bisa lihat itu uap. Jadi naik kurang lebih 50 cm sampai 1 meter itu udah hilang. Itu emang murni uap. Dan kemarin kita potong dan kita masukkan ke dalam sini semua masih aman. Jadi tidak ada emisi asap atau emisi yang lainnya. Dan kita juga ada rencana ke depannya saat pemanasan lebih besar, kita akan menggunakan cooling pond yang di belakang dengan pencampuran algae yang akan memakan emisi-emisi yang masih bisa dikatakan kurang ramah lingkungan. Jadi semua kita akan kelola dan mengejar biar low emission until maybe. Alat ini memang kita desain khusus untuk daerah-daerah terpencil atau yang memiliki lahan yang tidak besar banget. Jadi dengan alat ini kita sudah kompres di mana ada reaktor dan kondensator. Dalam perencanaan, setelah gunungan sampah di Tos Kelungkung dibersihkan, kawasan ini pun akan disulap menjadi taman.